Bapak Ibu tuangkan itu namanya RPP bukan? Selesai. Gak usah belajar RPP sudah, gak usah. Nanti satukan formnya, Bapak Ibu tinggal isi tujuannya, langkah pembelajaran. Tinggal nambah apa? Rangka pembelajaran. Astagfirullah hari ini. Enak ya? Langsung jadi RPP, langsung bisa ngajar baik sesuai RPP. Hari ini kan enggak, RPP-nya kemana? Pembelajarannya kemana? Dan itu sejak jadi guru sampai mau pensiun, saya nggak tahu bertanggung jawab sama Allahnya. Hari ini alhamdulillah mudah-mudahan sudah mulai keren ini, betul ya? Saya udah nggak apa-apa, nanti malam itu Pak. Allah Maha Pengampun. Kenapa tidak dari dulu? Kan baru ngundang hari ini. Dan tidak, kadang-kadang gitu, mohon maaf. Itu saya nggak sombong ya, karena kalau saya sombong aja orang sudah tahu kalau saya sombong. Jadi saya bingung. Kemarin itu sebenarnya dari Solo Tigo Pak, dari Sabtu kemarin. Sudah dirancang bagus-bagus, suratnya udah bakalan. Saya diundang tiba-tiba harus isi di GTK itu. Pesertanya MA Negeri Unggulan Indonesia, ada Manife, ada MHK. Saya batalkan Pak. Gak usah tepuk. Orang sombong kok ditepukin. Tapi gak cerita aja. Artinya gini Bapak Ibu, ketemuan kita itu bukan berarti frekuensinya, tapi makanya kemarin itu Pak, anak saya itu yang umur pertama itu sama kedua jaraknya 6 tahun Pak. Yang ketiga itu, saya masih punya anak kecil, Emi, kelas 6, jaraknya 11 tahun. Terus ada yang nanya, Pak kok jaraknya jauh? Maklum, gak pernah ketemu. Meskipun pada saat di luar kota, saya kadang telepon, kadang video call, tapi kan anaknya nggak bisa di-download. Itu, ya, jadi itu. Tapi nggak apa-apa, meskipun tadi ya, kalau LDR itu beresiko, yang di sini takut kehilangan, yang di sana takut ketahuan. Tapi kan kita enggak. Prinsipnya beda Bu. Bukan frekuensi pertemuan, bukan kuantitas pertemuan, tapi kualitas pertemuan. Buat apa bertemu setiap hari tapi bertengkar? Lebih baik jarang bertemu, sekali ketemu nggak usah dikatakan apapun. Kenapa? Kerokok makan gratis. Lanjut. Nah itu tadi Bapak Ibu sudah DPR, sudah cinta, tujuan sama langkahnya itu Bu. Yang jadi masalah Bapak Ibu nanti kan gini memilah-milah. Pak DPR-nya di mana? Kadang-kadang ada pengawas yang minta tulisnya mana, memahami itu berkesadarannya mana. Kan ada orang senang entitas, senang label. Ya udah ditulis saja. Pak ini kalau berjalan anaknya nggak terasa Pak, itu namanya menggembirakan Pak. Itu jawab zaman iya ya Pak, waktu kena jangan itu pasti. Buat apa tulisan label? Om tadi semut aja nggak lihat label. Tulisannya boleh garang, tapi tetap rasanya manis. Makanya kalau saya sanjurkan daripada teh mending kopi. Sepahit apapun kopi masih bisa dinikmati, tapi semanis apapun janji bikin sakit hati. Nah, cinta ini kemarin, hello, tadi udah disampaikan Pak Juwai. Oh masih senang aja Bu, masih ada kesempatan. Nanti ada spektakuler yang lebih dari sejarah ini, kan asesmennya belum. Sengaja saya ulur-ulur biar melihat kekecewaannya sampai di mana. Ternyata nggak kecewa ya, jadi saya bingung. Lanjut ya Bu. Jadi yang dimaksud cintanya adalah cinta hakikat Pak. Namanya Golden Rule. Golden Rule itu prinsipnya begini Bu. Lakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain lakukan. Gitu. Dalam bahasa Jawa namanya karma. Semua agama mengaku itu. Jadi kalau kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum. Itu namanya cinta. Bukan cinta romantis. Bukan. Maka tadi begitu ada cinta sesama. Itu kalau cinta sama jenis gimana? Itu romantis namanya. Kalau cinta romantis mah gampang Bu. Tanya saya, Pak, Bu, 1 tambah 1 ada berapa? 2. Gak keras amat. 1 tambah 1 ada berapa? 2. Salah, kalau saya 1 tambah 1 ada 7. Karena tujuan
mencintaimu, bukan menduakanmu. Itu namanya romantis, Pak. Itu namanya romantis, bukan nih? Jadi yang dimaksud cintanya hakikat. Allah sebagai pencipta sangat mencintai makhluknya, makanya jamaliyah, Pak. Pendekatannya harus holistik, bukan parsial. Ya, bertobatlah wahai guru agama. Lanjut ya. Setelah pembelajarannya sudah sampai ke anak-anak kreatif, anak-anak mampu memecahkan masalah, itu namanya bermakna. Jadi belajar hanya tidak sekedar menghafal, karena belajar selama ini Bapak Ibu nggak rasakan dampaknya jelek banget kepala hafalan. Karena apa? Orang yang menerima hanya materi dan dihafalkan, dia nggak akan teraplikasikan. Yang muncul komentar. Halo, mau diambil contohnya ya, selama ini Bapak ada banyak, jangan-jangan ini orang yang bisa banyak komentator tapi sedikit solutif, itu karena di kelasnya nggak dapat, Pak. Untung jadi profesi guru aman, profesi paling aman itu guru, Pak. Kalau profesi dokter hari ini kasih resep malpraktik dihukum, Pak. Kasih resep kalau Mbak meninggal namanya malpraktik. Kalau guru hari ini salah membelajarkan, itu 23 tahun mendatang, Pak. Begitu 23 tahun mendatang kelihatan salah, korbannya udah pensiun, sudah meninggal, kan bakal demi hukum. Tapi apakah kita akan melahirkan generasi yang doib? Kan dikhawatirkan ya. Lam yahsal ladina lau taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afan. Itu tidak pernah terimplementasi, ngajar asalan aja gitu. Oh, kayak pikir banget saya ngomong. Ada Pak Kiai itu. Lanjut. Nah, setelah pembelajarannya sudah terinspirasi, itu kan udah ada cinta, ada karakter. Coba lihat aja langkahnya tadi. Tolong Bapak Ibu hanya tidak hanya seklik, besok sudah bisa dilakukan. Betul nggak? Oh, halo Wakapur. Ini kali ini korbannya terdakwanya Wakapur lagi. Kan yang di belakang nggak pernah kita bayangkan kok. Kita orientasinya masa depan. Jangan di belakang. Saya lihatnya masa depan. Oke, lanjut. Sekarang kalau sudah prosesnya begitu, bagaimana Pak asesmennya? Itu kan? Yuk kita coba buat assessment yang spektakuler. Mau? Oke. Bapak Ibu menganggap bahwa soal PK aku bagus-bagus, saya nggak bisa hari ini lewat, boleh Bapak Ibu. Yuk, tolong bakat proses lagi. Oh tolong. Bu langsung aja Bu di handphone. Soalnya kalau itu nanti rasanya akan beda. Kata pakar telematika, itu bukan yang asli yang diteliti itu deh. Makanya langsung aja Bu, pakai yang otentik. Pakai HP jadi nanti. Selama HP-nya aman, aku nyaman, itu kan historinya ada kan. Nanti Bapak Ibu ganti materi berikutnya setelah satu tujuan sudah selesai 5 kali berdepan, tinggal ganti materinya Pak. Sama DPL dan Pancasila, jangan tetap ya Bu. Jadi begini, Pak, DPL-nya itu terserah ya Pak. Begini Pak, cara mengimplementasi gini. Materi ini mungkin DPL ini, tapi namanya DPL itu SKL. Cek ada berapa materi dalam 1 tahun. Halo? Materinya misalnya ada 6, DPL-nya ada berapa Bu? Berarti harus ada yang double, caranya gitu. Jadi 8 akan tercover dalam materi pelajaran Bapak Ibu selama 1 tahun. Begitu Besti. Itu tidak tertulis budi panduan, tapi yang nyusun tahu kan, maka saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu udah nggak percaya saya, sama yang nyusun nanti nggak percaya ya. Sekarang begini Bu, materinya tadi ada 6, Pancasila-nya ada berapa Pak? Berarti nanti otomatis ada yang terulang. Begitu Bro. Makanya bervariasi ganti terus, jangan tetap baca. Nanti yang kuat hanya cinta Allah dan Rasulnya, berarti jadi kok ibadahnya rajin banget,
tetangga cuek karena nggak dikuatkan cinta diri dan sama lingkungan cuek. Makanya begitu ngajar itu nggak pernah ngajar pola yang bagus bagaimana untuk itu, nggak pernah dari PD. Itu yang disebut nomor oriented. Mulai besok udah nggak lagi dengan langkah tadi, maka belajar itu sudah bukan rukun wudunya, tapi efek. Karena apa Pak? Hidup di nanti di dunia nyata, halo, ini penting saya sampaikan. Itu nggak kenal mapel Pak, nggak kenal. Contoh, ada murid Bapak Ibu mau ke madrasah, berangkat pagi, salim sama ibu bapaknya, pamit. Itu mau tahu pelajaran apa Pak? Akidah akhlak. Secara benda sih enaknya bumbal, tapi sisanya kan nggak ngerti. Habis itu naik motor, dia tahu dari motor, berjalan di sebelah kiri. Pelajaran apa Pak? PPKN itu Pancasila terserah, yang penting Bapak Ibu bahagia. Mau durung. Dah. Oh iya durung jeneng. Setelah jalan selesai, teringat PP-nya hilang, dikasih uang 10.000, mampirlah ke minimarket. Saya nggak bilang Indomaret karena saya bukan di sponsor dia. Nah, begitu mampir minimarket, beli pulpen, ada harga tulisan 7.000, dia kasih uang 10.000, dikembalikan 2.000, dia ngomong, Pak, harganya kan 23 kali, harganya kan 7.000, kok kembaliannya 2.000, harganya 3.000 dong. Oh iya maaf, saya lupa kasih. Sampai, saya singkat, sampai ke madrasah, ketemu sama gurunya, salim. Pelajaran akidah akhlak. Pertanyaan saya, siswa mau berangkat sekolah, hari ini saya mau akidah, buka gitu. Saya nanya, oh habis ini setelah ini PPKM, setelah PPKM, oh saya lupa matematika dulu gitu kan. Tujuannya apa Bu tadi? Berangkat ke, halo ini penting Pak, bukan jangan lucu nih, apa begitu lucu sebenarnya. Yang lucu itu ketawa Bapak Ibu mana saya. Kalau kita gitu, saya lihat. Jadi tujuan pembelajaran itu ke madrasah, itu dia gitu. Tapi mungkinkah kalau tadi waktu berjalan sebelah kanan tertabrak sampai ke madrasah? Berarti tujuannya tercapai enggak? Selama ini gagalnya karena itu Pak. Berangkat reproduksi, caranya ada produksi toh. Udah terbukti. Hari ini kan baru tahu. Jadi guru yang namanya Vicky berangkat ke sekolah kalau itu PNS, ya udah ngurusin dari rumah siapanya apa nanti sampai di sekolah itu. Padahal nggak mungkin sampai ke sekolah jika pulpennya tidak dibeli. Terus ngapain mau apa? Kan sama ada dengan schooling without learning. Berarti guru Vicky pada saat ngajar dari sekolah ke universitas, pada saat ngajar dari rumah ke sekolah ada ikutannya yang harus dikontekskan. Itu dalam bahasa tadi untuk agama namanya eros oriented. Dalam bahasa kerennya namanya contextual learning. Kenapa Bu? Mau pesan? Saya biasanya kalau dengan bahasa teoretik Bapak Ibu udah dapat juga. Tapi bahasa-bahasa gini nggak ada Bu. Jadi beruntunglah ketemu sama saya. Kadang-kadang sombongnya keluar. Saya nggak usah sombong, orang lain nggak tahu kalau itu sombong ya. Lanjut. Sekarang Semarang itu keren sekali. Itu daya ingatnya luar biasa. Maka saya yakin karena Bapak Ibu itu tadi dampaknya ya. Dan itu Bapak Ibu salah metodologi. Bapak Ibu padahal apa loh? Yang nama materi itu saya ini kalau kayak ini nanti gak akan lama karena Bapak Ibu nggak cukup waktu. Ini akan kalau Bapak Ibu tahu ini akan keren. Kan ada materi faktual, ada materi konseptual, ada materi prosedural, ada metakognitif. Metakognitif itu ikutannya tadi Bu. Yang tidak pernah tersentuh oleh Bapak Ibu. Pengantinnya metakognitif aja bingung. Tapi gak akan saya kupas. Yang tahu adalah seluruh materi itu tahapannya meskipun ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, pembelajarannya sama, dihafalin. Cek hasilnya. Begitu orang sudah hafal, maka akan muncul yang lain dianggap salah. Contoh mau? Ditanya aja satu ruangan ini, apa arti sholat? Mesti jawabnya serempak. Suatu perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Padahal boleh kita jawab, apa itu sholat? Suatu aktivitas mendekatkan diri pada Allah dengan waktu tertentu dan jumlah rakaat tertentu, boleh nggak? Nggak mungkin.
pembelajarannya tadi hafalkan. Nah yang kedua, karena Bapak itu pendekatannya begitu suruh gambar satu ruangan ini apa itu pemandangan, mesti 2 buah gunung tengahnya matahari. Ada nggak kreativitasnya? Selama ini Bapak Ibu lakukan begitu, ya mau tobat terserah. Karena ikutannya nggak dapet. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini tobat nasional lah kira-kira kita tobat Semarang. Nah ini saya habis-habiskan ini Pak, dan ini lebih baik sedikit materi tapi mendalam daripada sahabatnya itu tapi enggak. Kalau mau baca nanti saya kasih ininya ke Bu. Materinya udah detail Pak. Nanti saya kasih materinya. Meskipun saya yakin nggak akan dibaca. Ya Bapak Ibu saja bimtek minta materi, bimtek lagi sama, minta materi sama. Makanya laptopnya sering hang kan, punya materi yang sama. Yuk lanjutkan bagaimana mengassessmentnya. Sabar Pak, luar biasa ini Kota Semarang sama Pak Akurnya, sahabatnya terlalu tinggi. Bahasa Indonesia nafsunya berlebihan, over. Ya, saya akan sampaikan dulu Pak. Penilaian biar tahu Bapak Ibu posisi penilaian itu sepenting apa. Jadi bukan hanya sekedar tulis tanda gitu. Seringnya kita melakukan salah penilaian. Contoh, kita mau membeli bahan baju 2 meter. Apa yang terjadi di toko Kilion? Dipakailah timbangan. Halo? Mungkin salah Bu? Kemungkinan benarnya sedikit. Betul nggak? Itu yang dipakai Bapak Ibu. Harusnya kinerja tertulis, harusnya sikap tertulis. Kalau sikap Bapak Ibu assessment dengan tertulis, saya ingin paling contoh, apakah kamu menjadi orang jujur? Pasti jawabnya jujur. Nanti kalau jawab jujur, oh dia orang jujur sekali gitu, nggak ngefek. Itu yang namanya salah menilai. Yang berikutnya, begitu mengukur, yang sering terjadi, itu ada istilah KKM ya. Apa itu? Kriteria ketuntasan manipulatif. Pinter Bapak Ibu. Luar biasa pinternya. Luar biasa. Bagaimana manipulatif? Ujian 40 tiba-tiba didapat 80. Itu kan harinya 120. Mana ada nilai 120? Tapi itu masih mending Pak. Ada Pak Guru, gak ulangan, ada nilainya. Jangan senyum-senyum. Pernah kejadian saya alami. Saya itu kepala madrasah 21 tahun. Wajah senyumnya aja tahu tuh Guru. Jadi gini Pak, ulangan terakhir IPS atau di tes IPS dikumpulkan oleh hari Sabtu itu, saya ingat hari Sabtu dikumpulkan karena gurunya pulang di kantor Pak, di meja saya itu. Begitu 2 hari berikutnya wali kelas ngomong, ayo Guru kumpulkan nilainya mau isi rapor. Itu guru PS kasih nilai Pak. Saya bilang, ini buat apa? Apa jawabnya? Oh saya sudah tahu Pak, orangnya baik-baik semua Pak. Yang lebih parah lagi, Uswatun Hasanah meninggal, ada nilainya. Ditanya ke orangnya baik, jadi nilai jariah katanya. Luar biasa ini guru madrasah. Jadi kesimpulan saya, guru madrasah adalah guru yang serba mau, bisa sih belum tentu. Bapak Ibu pedean. Lanjut ya. Artinya Bapak Ibu, jangan itu kan pada saat itu kan sama aja gini Bu, menilai yang tadi dapat 40 kok tiba 80. Itu kan begitu dinilai tujuannya ukurannya 1 meter, begitu nilai 60, begitu nilai 80. Bapak Ibu nggak terima meterannya yang dipotong Pak, biar 1 meter semua katanya coba. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Yuk kita lihat ya bagaimana. Maka apa yang dibelajarkan otentik. Kalau itu menguji pemahaman, baru tertulis boleh, bisa boleh. Dan ingat, saya nyusun ini omongannya. Tidak selalu tes sumatif itu dengan tertulis. Karena untuk pemahaman bisa kuis. Tapi saya tidak melarang tertulis karena di dalamnya ada harta kulub ini. Antum mau murid dunia. Ya, tapi artinya sebenarnya Bapak Ibu, yang penting anak tercapai. Kemudian
harusnya kontekstual nggak kontekstual, udah apa ya, salah bertumpuk lah. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya nggak ada, bukan salah kalau yang mengatakan itu hanya hilang, kan sama, tetapi kan lebih halus. Lanjut, maka dari itu kita akan menilai yang mana? Pemahaman, betul nggak yang pertama? Tak apa-apa, yang pertama kita akan buat soalnya yang lebih keren, mengalahkan TKA. Waduh, ya tolong buatkan. Tapi pengetahuan konsepnya tadi saya sampaikan, kenapa biar foto, Pak, tidak ada sekedar toolnya. Sudah? 5 soal pilihan ganda biasa. Biasa Pak, ganda biasa dulu. Baru kalau udah ganda biasa sama ganda kompleks Pak, itu lebih menggoda. Karena tuntutannya tidak hanya sekedar A, B. Bedanya gini Pak, kalau ganda biasa, option 5 jawaban benar 1. Kalau salah, skornya 0. Benar skornya 1. Ingat-ingat ini, banyak yang salah di jalan yang tersesat di jalan yang salahnya. Yang kedua, kalau ganda kompleks, optionnya 5, jawabannya lebih dari 1, boleh 2. Jadi kalau anak mengerjakan yang dijawab benarnya hanya 1, tetap skornya 0, bukan setengah. Itu ilmu dari mana? Karena di situ tujuannya pemikiran kompleks. Itu kan sama aja Bapak Ibu membuat soal urean. Begitu soal urean jawabannya salah tapi ada tulisannya, dikasih skor 1. Bapak Ibu mau menilai transportasi apa mau menilai tulisan? Yang sering salah kan gitu. Kasihan Pak. Dan kalau kasihan nggak usah ulangan, kasih 10. Bapak Ibu sering miskonsep loh. Karena itu banyaknya siswa frustasi beritanya fungsi transportasi dalam konteks kekinian adalah jawabannya Pak. Untung nggak bilang apa dulu kita habis didatin alih. Yang penting ada tulisannya, dapat 1 gitu loh. Karena daripada kosong itu yang salah Pak. Jadi tetap aja salah ya 0 skornya. Ya. Lanjut ya Bu. Oh tadi 5 pilihan ganda biasa ya, dan 3 pilihan ganda kompleks. Materi sebut Bu, materinya seperti di atas ya, biar konsisten. Konsisten itu bahasa Indonesianya tidak mencela-mencelek. Udah, jangan klik dulu. Maunya main klik aja di soalnya jelek. Jadi saya pengen ubah aja Bapak Ibu jadi soal yang paling baik dunia akhirat. Udah? Dikontekskan dengan kehidupan sehari-hari. Kokurikuler itu nanti saya akan tayangkan suatu rencana kokurikuler. Nanti ini kelasnya gini, jadi lebih cepat daripada teoretik. Atau itu aja ini udah baca teoretik. Sudah Pak? Yang penting kayak gini-gini loh. Lanjut. Sampai di mana? Sampai ke sehari-hari. Terintegrasi dengan pilih JPL sama dengan pembelajarannya, jangan pembelajaran JPL-nya ke sana, assessment ke sana gitu ya. Konsisten. Jadi ini dari perencanaan assessment nyambung terus ini. 6 kali pertemuan selesai ini. Lanjut ya. Ya. Pilih karakter JPL yang dipilih dan cinta apa dipilih. Ayo dipilih. Kalau nanti hasilnya sama dengan Bapak Ibu yang sekarang, ulang aja Pak, nggak ngefek dari ini. Lanjut, ya, kita jangan diklik dulu Pak, ikuti saya. Untuk kemampuan memecahkan masalah, untuk memecahkan kompetensi masalah, karena itu di dunia nggak seindah yang kita bayangkan, meskipun tidak sesulit yang kita renungkan. Udah Bu?
kompetensi memecahkan masalah. Perempuan itu begitu suka bolak-balik untuk kompetensi memecahkan masalah. Jangan diklik dulu, biar keren soalnya. Akan beda nanti. Ya? Ya. Disabar Bu, yang salah belum soalnya. Salah yang ini, sana minta. Dan saya kan harus memuaskan semua kan? Ya, lanjut. Sertakan 5 option. MA 5 option kan? Dan setiap option minimal 8-10 kata. Biar nanti hasil ABCD-nya tidak singkat, padat, dan menyakitkan. Ini standar untuk MA yang saya berikan. MTes beda 7-9, MT 6-8 beda. Lanjut ya. Masing-masing udah ketik koma. Sertakan kunci jawaban. Biasanya kan kita kunci kan? Ya udah kita kunci sekalian aja. Sertakan kunci jawaban dan pembahasannya. Maksudnya nanti kalau jawab saya salah karena ini nanti ada. Kalau Bapak Ibu ini bisa jual tuh LKS. Jadi jangan beli, jual saja langsung. Sabar. Bapak Ibu kalau agak sabar sedikit, saya berikan buat buku setiap mapel 1 buku nggak lebih dari 5 menit. Pokoknya saya berikan semuanya untuk MA Semarang. Lanjut ya. Ya jangan bilang tolong gitu ya. Minta tolong aja nggak mau. Lanjut. Jangan berhenti. Udah? Koma. Sertakan juga. Wakai. Iya, Pak. Lah Bapak Ibu kan nggak usah mikir. Tinggal nanti diubah materinya gitu. Saya mikir biar saya pun saya mikir aja tenang-tenang Pak. Boleh nanti banyak sekali Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, istighfar Pak. Orang yang mikir aja tenang-tenang. Bapak Ibu nanti kalau sudah jadi prom itu, tinggal nanti materinya enggak. Untuk manis, sertifikasinya enggak dikurangi, enggak. Pekerjaannya dikurangi banyak nih. Gak apa-apa. Udah? Stimulus. Stimulus. Kalau kayak gini saya nggak usah lanjutkan aja, Bapak bisa melanjutkan sendiri. Jadi nggak perlu saya lanjutkan, Bapak kan udah hafal banget, nggak usah. Udah Bu. Tema berupa teks narasi. Berupa tuh kan, kemana aja berupa teks narasi sejumlah 250 kata. Pasti ngomong banyak sekali Pak. Pantesan kemarin waktu ANBK udah nggak usah dibaca langsung jawab aja gitu ya. Ya Allah, kasusnya terjadi. Pantesan. Bu, ini saya kasih tahu ya. Itu namanya soal literasi itu begini Bu. Soal menguji kemampuan kompetensi, bukan menguji ukuran hafalan enggak. Itu stimulus, itu maksudnya gini Pak, gambaran kehidupan dinarasikan, kemudian materi dapat. Bagaimana pendapatmu tentang kejadian itu dengan materi yang saya dapat? Bagaimana mungkin kalau itu nggak dibaca jawab? Pantesan NBK jelek semua literasi dan berapinya. Kalau gurunya ngajarin, kok usah dijawab, Pak saya nggak cukup, gitu kan? Ya Pak, iya lah, saya tahu wajahnya kelihatan Bang. Lanjut ya, sejumlah 250 kata. Temanya tulis sesuai dengan materinya. Dengan tema, misalnya zakat ya, manfaat zakat atau zakat dan zakat profesi, terserah lah. Kalau misalnya materinya IPA, ya terserah sesuaikan temanya. Mau sama dengan judul nggak apa-apa loh? Sudah. Ya? Koma.
Ya maksud saya biar nanti Bapak Ibu gak usah mikir, tinggal langsung klik-klik aja. Kurang baik apalagi diriku. Lanjut. Dan mengembangkan kemampuan kreativitas. Nah setelah itu ya bersyukur ini langsung klik, alhamdulillah. Klik, lihat soalnya sekarang. Jadi kalau ada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakur, kalau nanti ada soal membuat soal, reproduksi adalah panggil orangnya Pak. Kurang apa lagi? Oh sudah baik, enak banget dong. Baik lagi. Ada yang ngajar agama Pak? Coba Pak, soalnya kayak apa? Mana yang ngajar agama? Bagaimana soalnya Pak? Bukan Pak, saya komentarnya Bapak Ibu. Bapak komentar gimana soalnya? Ya, tuh, ya selesai. Saya tidak usah testimoni banyak orang. Yuk bareng-bareng Pak, kalau begini, babi adi ala irobbikum atukadziban. Iman Tuhan mana lagi yang mendustakan? Gitu. Belum selesai, nanti ada ulangan, ada assessment yang lebih keren lagi. Itu kalau stimulusnya berupa teks. Kan pengen variatif ya? Yuk, di copy prompt tadi. Biar nggak usah ngetik lagi. Prompt yang tadi Bu. Emang semuanya ngetik semua, mau ngetik promptnya ke bawahnya gratis. Sudah di copy? Ya. Dia diketik ulang dan diumut. Copy salin. Ada yang dirubah. Yang dirubah begini. Kan tadi teks naratif, stimulus berupa teks naratif sejumlah sekian kata ya. Hapus itu karena stimulusnya mau saya ganti. Gantinya apa? Udah dihapus dulu. Udah. Dihapusnya tadi berupa teks narasi. Teks narasinya diganti, berupanya akan saya ganti. Teks narasi sejumlah 250 kata dengan tema apa? Itu dengan tema apa? Itu dihapus. Saya kesananya nggak usah. Iya, teks narasi sejumlah. Saya pelan-pelan. Dalam kondisi panik memang begini. Saya harus sadar diri dan sadar posisi. Saya bacakan. Sertakan stimulus berupa kan gitu. Teks narasi sejumlah 250 kata dengan tema. Hapus. Sama temanya apa tadi? Kesananya nggak usah dihapus. Paham Maria? Iya, Adolfo. Maria Mercedes itu memang begitu. Sudah? Kita mau ganti berupa. Sudah siap? Gak ada ulangan lagi loh. Data statistik. Data statistik, sambil contoh aja ini nanti Bapak Ibu statistik apa? Tapi yang realistis, kan di BPS banyak catatannya. Kalau misalnya Bapak Ibu ekonomi, statistik ekonomi gitu ya. Tapi ini saya kasih data statistik tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah. Gak apa-apa ini contoh. Ya. Dalam bentuk diagram grafik, diagram garis. Nanti Bapak Ibu bisa diagram lingkaran boleh, terserah Bapak Ibu, yang penting bahagianya di mana ikuti.
KDPS. Jadi kalau Bapak Ibu minta data ya harus dengan BPS, jadi valid karena data banyak. Tahun terakhir klik hasilnya kemudian akan beda. Itu lebih keren dari soal LKS yang Bapak Ibu terima itu. Betul enggak? Betul. Silakan diklik. Sudah kan ganti? Oh belum. Kalau muter-muter, saya tahu sesuai amal perbuatannya. Soalnya kota 20.000 untuk 1 tahun. Pakai WiFi ya, WiFi 1 dipakai banyak orang. Ya udah sambil nyanyi aja. Aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanyalah WiFi-nya madrasah, itu pun lemot. Gitu. Ya Bu, jadi Bu, saya nunggu misalnya nanti berikutnya harus nunggu jadi, kalau enggak nanti jadi. Ada datanya Bu, stimulusnya beda kan? Tuh, keren. Saya yakin kalau sudah mulai begini, TKA khatam Bu, udah percaya saya, khatam TKA kalau ulangan sudah begini. Gak usah les, gak usah tambahan jam, karena biasa pembelajaran udah kayak gitu. Saya tanya, pernah berapa kali Bapak Ibu buat soal kayak gini? Ayo dong. Ada? Yuk, tuh. Besok sama Allah bisa ngomong, Pak, saya tidak pernah buat soal bagus lagi itu ya. Halo, stop. Bu, ini saya tawarkan. Kalau sampai jam 2:30 nggak mungkin. Boleh nggak diperpanjang Bu? Karena Bapak Ibu mintanya betul. Jadi paling nggak usah lama-lama, paling nanti jam 4 itu mudah-mudahan berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya kepentingan, lanjut pulang aja Pak, nggak usah nunggu kita. Saya mah biasa kalau ketemu sama guru gitu, sampai maghrib pun nggak apa-apa. Lanjut ya. Saya nggak pernah berpikir apapun. Lanjut ya. Yang penting Bapak Ibu, ini MA Kota Semarang keren gitu loh. Saya pengen ada list daftar prestasi Jawa Tengah itu MA Jawa Tengah. Laki-laki Banten, laki-laki Gorontalo, laki-laki Jawa Tengah kemana? Yuk lanjut ya. Sekarang Pak, kalau tadi mengukur pemahaman dan itu TKA mengukur pemahaman. Halo? Jadi kalau Bapak Ibu TKA itu nggak menentukan kelulusan. Karena untuk menilai seseorang bukan hanya pemahaman, kan ada karakter, ada psikomotor. Ini yang akan kita ukur. Berikutnya soalnya, yuk. Nah Bapak Ibu nanti saya tambahin. Setelah itu ucapkan terima kasih, gitu kan? Mohon tolong. Tolong buatkan tabel penilaian. Ini yang apalagi yang kayak ini saya tidak pernah dibuatkan. Tidak. Karena udah ada di LKS itu, saya yakin enggak. Tapi kalau hari ini contoh Ngantuk. ya, tabel instrumen penilaian kinerja praktek kan kinerja Pak. Sudah Pak? Pak, cepat Pak. Untuk ya materi kinerja praktek, nggak apa-apa. Apalah istilah namanya, penting Bapak Ibu bahagia milih di mana terserah. Mau praktek, mau kinerja, sami mawon. Karena nggak terbiasa berbeda, jadi begitu harinya seragam ya. Ya udah kan kita. Dan materi seperti prom tersebut, jadi konsisten ya Bu, mulai perencanaannya, pembelajarannya, ini harus semua, dan itu menghasilkan kreativitas itu sesuatu.
sertakan skor penilaiannya dan contoh penilaian akhirnya. Tadi ada jelas, Pak, bisa nggak buat kisi-kisinya? Apalagi kisi-kisinya, analisisnya aja bisa. Mau? Yuk kita nanti buat analisisnya sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Menyesalkah pertemuan hari ini? Selesai kah? Panitia nggak dosa ini. Oh tadi wajah pertama itu terpaksa banget. Mana? Pak, Mana? minta lanjut besok, lanjut sendiri. Saya ada kegiatan lain. Emang buat cowok apa? Emang buat cowok apa? Enggak, lanjut sendiri aja, besok udah ada cara yang lain. Nah, makanya hari ini mau tuntaskan, kalau enggak ya udah. Sebenarnya udah cukup sih bekal assessment, tapi mau saya lanjutkan sampai ke projectnya. Assessment, udah Bu? Sampai mana Bu? Contoh penilaian akhirnya. Udah klik aja Bu. Coba hasilnya. Yang tidak pernah dibuat semenjak jadi SK guru itu gak pernah. Candaan saya nggak usah diambil hati ya Bu? Tidak. Alhamdulillah. Masa sekali ketemu bikin sakit hati? Bisa nggak bisa? Nanti Bu hari saya setelah ini selesai kokurikuler. Ya, lanjut ya. Lihat Bapak Ibu buku kokurikuler. Tinggal satu lagi. Ya. Itu di copy from-nya. Dapat nggak bukti permainan skornya? Ya udah. Jadi kalau praktek itu skornya, jangan Bapak Ibu ngarang sendiri. Halo, dilanjutkan ya. Silakan copy prompt tersebut, masukkan di prompt baru, dirubah kinerja atau praktek diganti project. Jadi yang dimaksud pembelajaran berbasis KBC dan PM itu include. Jangan dipisah-pisah. Mulai tujuannya sudah menguatkan cinta. Saya kan tadi nggak ulang-ulang, pokok tujuannya udah cinta Allah dan itu kan enggak. Mulai prosesnya akan menumbuhkan cinta. Jadi pada saat contoh yang saya buatkan di awal, anak belajar tentang tumbuh-tumbuhan, betul nggak? Kemudian diajak kebun, tahu manfaat tumbuh-tumbuhan. Itu kan sebenarnya di sana ada cinta Allah dan Rasulnya. Ternyata tak ada satupun makhluk Allah yang sia-sia. Meskipun terkadang ketemu makhluk Allah yang karakternya nggak bisa dirubah sama sekali. Contoh, jangan langsung ke perempuan, Pak. Mereka udah memang begitu maksudnya. Contoh, diberikan fakta apapun tentang kesehatan, lalat tetap disampah meskipun bunga yang diberi. Udah ya? Udah diklik? Tuh hasilnya. Dia langsung diganti Bu. Oh ya udah langsung klik. Ya, asesmennya sama dengan proses pembelajaran. Inilah yang disebut assessment authentic. Pak, itu soalnya tadi 10. Boleh nggak 100? 1000 aja bisa. Minta aja 1000. Semuanya jadi masalah. Dengan koreksinya mau enggak? Udah nggak ada membebani diri. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Terakhir, Pak, jika stimulusnya pengen berupa gambar, mau? Mau. Ya udah, keluar ChatGPT-nya. Kalau Bapak Ibu ada AI lain boleh banyak. Ada Dola, ada Google Gemma itu banyak Bu. Sekarang banyak, nanti prompt-nya bukan itu. Nah kalau itu kok enggak, saya masih materi itu 8 tahun yang lalu
Tapi waktu pertama ini dikon, oh kalau seolah dunia itu baru ada. Senangnya minta digerak sih. Ya, tulis tuh. Tolong buat. Saya sampai kalau mau bilang tolong agak ragu. Bapak itu namanya dengan kata tolong. Tolong buat kan? Gambar seorang gadis. Udah ikuti aja, Bapak itu nanti mau diganti nanti ikuti sekarang. Seorang gadis. Seorang gadis. Ini nanti kalau kan Bapak Ibu kalau misalnya gini mau buat stimulus gambar, tapi kalau di Google nggak sesuai ini sesuai nanti. Ya, seorang gadis mengenakan Baju. kaos putih bertuliskan siapa nama Bapak Ibu tulis aja. Gak usah pakai ibu. Kalau pakai kerudung ya kalau Bapak Ibu ya nyonya. Ya, Itu aja pengen pengen mengenalkan diri saya ibu. Enggak usah. Sudah ditulis nama Bapak Ibu. Nama sendiri. Ya Allah. Nama? Ya kalau panjang tinggal tambahin panjang. Ya udah terserah Bapak Ibu. mana kesuwen meneng awe. Bukan nama sendiri aja masih banyak orang. Biasa. Ada lupa dengan dirinya. Ya tulis berjalan. Sebentar Bu, dikasih jilbab apa enggak? Kalau enggak apa-apa. Berjalan langsung wis. Nanti kalau pengen jilbab warna ungu apa-apa. Jadi warna ungu ya Pak. Ya memang warna ungu selalu di depan. Kenapa pakai halangnya kayak menikmati banget? Oh ungu jeda. Saya tahu. Lanjut. Beda. Apa tadi Bu? Menuju gedung bertuliskan MA, mana boleh, macam boleh, MA Bapak Ibu boleh. Kalau misalnya lagi pusing cari namanya MA Rotul Jahanam juga nggak apa-apa. Sudah, jangan ikut dulu ya. Disambut oleh seorang kakek. Loh, jangan salah Bapak Ibu. Itu lebih sempurna daripada yang masih berondong. Ya Bapak Ibu, apa sih memang ganteng bisa dinikmati enggak? Dan pada akhirnya si tampan akan terkalahkan oleh si mapan. Kenapa? Yang jelek-jelek rampuni dari sini. Iya benar loh Pak. Dan yang biasanya yang udah makan akan lewat dengan orang yang ngajak makan Bu. Percaya saya. Lanjut ya. Kakek-kakek memetik gitar. Ini namanya kakek gaul. Lihat. Lihat seorang kakek memetik gitar, duduk di taman, di sebuah taman. Saya ingin tahu hasilnya kayak apa. Dan saya pastikan setiap handphone berbeda. Saya pastikan. Taman dengan berbagai bunga, Ayo cepat Bu. Tuh, ya. Nuansa naturalis dan suasana ceria. Silakan diklik. Kenapa? Nanti kalau pulang pakai jilbab. Bapak Ibu kalau tadi tidak mengenakan kaos putih, bisa Bu, tapi saya khawatir keluarnya membahayakan. Ada yang dada-dada nanti. Ada yang dada-dada? Mana ada yang dada-dada? Telepon dulu. Alhamdulillah ada barang-barang babi aja ala rabbikum nikmat mana lagi yang susah.
mulu. Kemana mulu? Coba. Ini nih, rapi toh, ngomong dia Pak. Saya tahu lagi euforia sama ngajak ngomong. Silakan Bapak Ibu tekan download, kirim ke status Pak. Tolong Pak, biar mantau statusnya beda-beda dengan warna yang sama. Sedih itu ya. Halo, udah Bu, ya Allah, kalau ada yang baru yang lama dicuekin. Dah, nanti pulang handphone cloning Bu ya, tidak ikuti saya dulu ini, sebentar lagi. Astagfirullah, maunya pulang cepet tapi kok begini, gimana cara? Kok enggak? Udah Bu? Bu, habis ini laptop sama handphonenya cloning itu ya. Kita ikuti saya dulu. Sekarang Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu nanti gini ya. Nanti saya kasih nomor telepon. Bapak Ibu bisa WA tentang kurikulum dan pembelajaran, termasuk media ini. Saya punya banyak itu, tapi kan nggak mungkin waktunya. Jadi nanti Bapak Ibu ya. Tapi nggak mungkin begitu WA langsung jawab. Emang saya operator? Jangan langsung. Mungkin lagi kayak begitu handphonenya itu kan Bu. Tapi biasanya insya Allah jam 3 biasa pagi. 3 pagi. Maka kalau pengen jawab langsung, WA lah saya jam 3 pagi. Insya Allah langsung jawab. Halo. Sekarang kita akan masuk kokurikuler. Saya nggak usah bilang tolong dengarkan, nggak usah dengarkan juga nggak apa-apa. Nanti tertarik sendiri kok. Pak, kemarin saya terlanjur P5RK, padahal rapot sekarang kokurikuler. Betul nggak? Pertanyaannya, gimana Pak? Kan manipulasi dari P5RK ke kokurikuler. Pertanyaan saya, nanti jawabnya gini ya. Pertanyaan saya, yang mau dinilai namanya apa aktivitasnya? Selesai, karena aktivitas P5RK menuju kokurikuler. Lanjutkannya. Jadi kalau ngomong, ya saya kunci-kuncinya. Kalau nanti Bapak Ibu pengen detail bisa, tapi kuncinya itu Pak. Lanjutkan. Prinsip. Dari seneng-senengnya bagaimana ya Pak? Usia dini ini kan lucu-lucunya Pak. Jadi gimana lagi? Ya, usia segini kan memang lagi lucu-lucunya. Lanjut ya. Prinsip kokurikuler menguatkan intrakurikuler. Halo, ini yang sering terlupakan. Jadi tidak nyambung antara ko dan intra. Ini yang sering Bu. Perbedaannya di mana? Kalau intrakurikuler sasaran kompetensi yang dididik CP. Tapi kalau kokurikuler menguatkan intra yang CP, tapi bidikannya karakter dan cinta. Maka jelas banget ini kalimat-kalimatnya. Gak usah baca slide. Begitu kokurikuler, kemarin Bapak Ibu menggunakan P5RA karena profil Pancasila saat itu ada 6. Ingat kan? Sekarang profilnya menjadi 8. Berarti gak apa-apa, satu semester ini belum mengcover 2 profil. Semester berikutnya masukkan profil yang belum. Oke? Pak, kemarin kan tidak ada nilai cinta, sekarang ada cinta. Gak apa-apa. Pada saat
kebinekaan global. Kewirausahaan kan beda nggak Pak? Kewirausahaan. Begitu kewirausahaan diajak anak itu pertama pada saat jual beli dia nggak pasang harga mahal, dia kasih standar, itu namanya cinta pada sesama. Masukkan tambahkan cinta karena sebenarnya sudah ada cinta di sana, cuma kita tidak amati gitu. Terus saja. Nanti di RDM bunyinya hanya gini Bu, DPR, deskripsi. Berikutnya kolom nilai. Nilainya apa? SB, sangat baik. B, baik. C, cukup. K, kurang. Kalau kemarin MB, B, BSH, bukan BHS. Yang berikutnya MB. Sekarang dikasih sama 4, tapi tidak dikasih. Nah, pada anak yang bagus sekali sangat baik. Begitu Bapak Ibu input DTM, nanti muncullah deskripsi begini. Seandainya inputnya baik-baik ya Pak. Ananda Ahmad sudah baik saat menghargai pendapat orang lain melalui kegiatan marketing. Jadi kalimatnya itu ya deskripsinya ya. Tahu ya? Enak banget itu tinggal input nanti keluar. Kurang ketujuan kok. Halo. Kita lanjut. Berarti tidak ada masalah ya masuk RDM. P5 tidak ada masalah ya. Sekarang ke sini. Semester depan sudah menggunakan KMA 1503 ex officio. Pembelajarannya harus integrasi KPMP sama PM sama KPC, termasuk kokurikuler. Karena harus ditempuh mulai intra, pro, dan ekstra. Bagaimana Pak? Ada 4 bentuk dari kokurikuler. Sekarang ada bagian 4. Apa? Lintas mapel. Ini yang sering miskonsep. Tiba-tiba Bapak membuat lintas mapel gak nyambung dengan intra. Dipaksa namanya. Akhirnya nyambungnya maksa. Kira-kira ini cocok dengan mapel apa ya? Kan itu ya sih. Bukan gitu. Nih Pak, kalau mau lintas mapel yang bagus, tabung kita pertama nggak apa-apa. Untung lah dari modal P5 air apa sendirinya. Kan masih penting itu. Nih, pada saat saya tadi contoh di pagi hari tentang guru ngajar tumbuh-tumbuhan, kemudian tadi ke kebun, hasilnya intinya tadi menemukan obat intrakurikuler nggak cukup waktunya obat-obat. Halo, tariklah dia untuk kokurikuler. Temanya pemanfaatan tumbuh-tumbuhan untuk kesehatan. Temanya itu. Kegiatannya apa? Endingnya nanti membuat tentang obat, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Kreativitas sama kolaborasi taruhan. Tapi Bapak Ibu, halo, pada saat membuat obat atau jamu, guru IPA nggak biasa buat jamu, kan bukan tukang jamu, betul nggak? Pada saat membuat itu dibutuhkan resep, yes. Tata cara pembuatannya itu kalau berbeda teks apa namanya? Halo, cara membuat jamu itu kan di depan teks ya. Bahasa Indonesia itu teks apa namanya materinya? Teks prosedural, ada kan? Gurunya ngajar teks prosedural ya? Maka di situ ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris bisa Pak? Nanti buat tata caranya gunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Siapa tahu? Belajar bahasa, tapi saya tidak tahu, tapi saya yakin bisa nggak? Kenapa? Belajar bahasa Arabnya itu kan untuk pendekatannya bukan salah besar. Ya Bapak Ibu belajar bahasa Arab sejak MT kelas 1 sampai kelas 6 berapa tahun Pak? 6 tahun. MTS 3 tahun berapa tahun? MA 3 tahun berapa tahun? Bisa nggak ngomong Arab? Berarti salah anaknya kalau gitu. Buktinya Pak, ada orang mau pergi udah tua itu belajar bahasa Arab 3 bulan Pak. Begitu ke Saudi Arabia udah bisa mengarab Pak. Kalau pulang lagi buktinya. Nah kalau nggak bisa mengarab, pulang lagi dong Pak.
Artinya lintas mapel itu sudah direncanakan di awal pembelajaran. Halo, wis tak umat ya umat wis siang. Tapi tidak jelas lah. Oh, Pak, caranya gimana? Selama ini guru itu egosentrisnya tinggi. Bahasa Indonesia ya kan guru efek bahasa Indonesia tak pernah mikir anak. Anaknya pokoknya tahu saya bahasa Inggris gitu. Padahal tanya tadi enggak. Harusnya begini Pak. Di Sabtu akhir 1 bulan atau 2 bulan sekali kan biasanya 4 kali 5 pertemuan ya Pak. Sekarang tidak bisa 2 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan ketemu Pak. Halo. Pak, kan dalam satu kelas itu kan ada beberapa mapel. Ketemulah, Pak. Coba Pak, materi berikutnya apa Pak? Jenengan. Ini. Pak, saya kok punya materi. Semua cewek yang ada di mapel terhubung. Gak percaya, cek. Teman Bapak itu yang bisa. Semua terhubung Pak. IPS bicara distribusi. Kemudian IPA bicara produksi. Pemanfaatan itu produksi. Bahasa Indonesia bicara teks prosedural, tata cara reproduksi dan sebagainya. Oh, nyambung Pak. Jadi kalau dibicara, oke kalau gitu nanti pada saat PR tugas untuk bahasa Indonesia, saya membuat teks prosedural, temanya cara membuat pemanfaatan tumbuh-tumbuhan. Gitu bro. Jadi sekali anak melakukan sesuatu, 3 mapel bisa nilai. Keren. Halo. Jadi tugasnya enggak guru bahasa Indonesia membuat tugas sendiri teks prosedural, temanya ikut guru bahasa Indonesia. Pada saat membuat itu harus ada resep tata cara buatannya, ngarang lagi, nggak ketemu Pak. Paham Pak ini? Bisa nggak? Pola-pola. Maka syaratnya tadi mau menyisihkan waktu di hari Sabtu sebelum satu materi ke depan, ketemulah. Tidak dipaksa semua mapel. Tahu nggak konsekuensinya? Kalau satu tema banyak mapel, banyak guru, nanti yang ada bukan kolaboratif, nanti curhat. Tahu nggak Pak? Nasi itu kalau satu bukit namanya Pak Kupo ya. Kalau di bawah semutnya banyak, nanti ada semut yang di atas nanti. Prinsip filosofinya begitu. Jadi lo bisa jadi 3 mapel cukup lah. Oke, saya masuk ke sana. Bagaimana Pak perencanaannya? Bapak Ibu nggak usah mikir Pak. Pembuatan perencanaannya sama dengan mitra. Identifikasi. Ini saya kasih contoh. Identifikasi berarti pilih DPR, pilih cinta. Sebenarnya masa kasih aplikasi, tapi baru nanti terlalu manja. Pak. Saya akan kasih waktu aja, waktu 1, 2 dari beberapa waktu ya. Saya kasih. Karena itu hanya betul. Bapak Ibu dengan tadi apa dulu lebih bagus ini, tapi kan biasanya ada aplikasi lembur RPP ya. Hari ini masih lembur, apa kata dia? Mau buat 1 menit, 5 menit aja 10 RPP bisa. Ada aplikasinya. Berwaktunya tidak. Saya ingatkan nanti Pak Wakakurnya saya kasih aplikasi, tapi itu belum mengcover KBC. Nanti tinggal nambah ya bisa. Lanjut ya Pak. Ini Pak. Berarti komponen perencanaannya judulnya aja kasih dong, bukan rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi rencana pelaksanaan Oke. Tenang Pak, ini amati sama, langkahnya tadi sudah sama. Bapak Ibu yang saya hormati, yang beda di sini. Ada 4 jenis kan tadi. Ini yang lintas mapel. Filosofinya tadi. Bagaimana prosesnya sama. Kalau tahap atau bentuk yang kedua, ada yang namanya 7KAIH. Apa itu? Kebiasaan Anda di Indonesia hebat. Kalau baru, itu namanya dalam pembelajaran aha momen. Saya baru tahu, gitu loh. Ya, itu berhasil dalam pembelajaran. Sudah Bu. Nah, 7 kebiasaan. Contoh, Bapak Ibu dapatkan MBG, itu bisa untuk proyek dari 7 KAIH makan sehat bergizi. Tapi bukan MBG-nya
IPA udah ya tadi ya, salah satu aja. Apa lagi Pak? Kenapa? Ya pokoknya kalau ada beberapa lo banyak, IPS-nya bisa kok. Harga masing-masing item kan bisa. Pemasaran, transportasi dan banyak kok. Tapi tolong jangan banyak-banyak. Dengan mapelnya nanti gak bisa malah. Nah, begitu selesai, bukan makannya dulu tumbuhkan. Kenapa dia makan harus dengan sehat? Tuh, kuat kan? Apa yang terjadi jika makananmu tidak sehat? Tuh. Jadi ada porsi, makanya tetap nggak usah ditunda-tunda, tapi nanti ada jam lagi menguatkan 3 mapel tadi. Itu maksudnya besti. Ya jelas, bukan masalah. Kan bebek tiba-tiba jadi kurikuler, tapi enggak. Nah, bagaimana administrasinya ada di sana? Itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada pertanyaan. Silakan Pak. Pakai media bahasa apa tadi yang dengar suaranya hanya Bapak sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sofar selaku istri, untuk izin menanyakan mengenai kurikuler yang di semester depan sudah harus kita laksanakan dan juga di semester ini sudah harus mendapatkan nilai kurikuler yang masuk di dalam aplikasi rapor digital madrasah. Untuk pengembangan kurikuler di madrasah kami, waktu sebelum 1503 kita P5 sudah kita laksanakan, dan untuk yang dadakan seperti yang saat ini itu kita juga sebenarnya sudah merencanakan pembuatan rencana program kurikuler yaitu mengenai kesehatan. Yaitu waktu kemarin kita mengadakan senam bersama tersebut, dan saya merencanakan untuk pengambilan asesmennya juga dari siswa yaitu menggunakan Google Form. Karena waktunya kemarin tanggalnya juga tanggal 11, sehingga saat ini pun kita belum nge-share Google Form tersebut. Yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya tentu saja itu harus direncanakan dengan matang awal semester. Pengambilan jam pelajaran ini juga menanyakan juga akan kita rencanakan 2 minggu di pertengahan semester. Dan untuk kolaborasi dari guru di kelas 10, 11 dan 12 itu memiliki perbedaan guru yang memiliki jam kurikuler. Yang kelas 10 itu akidah ada, tapi penjas tidak ada. Yang kelas 11 ganti PA-nya adalah PK. Nah, terus yang ke-12 adalah akidah akhlak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa halnya bisa, dan juga ya mohon untuk memberikan model ke depannya. Oke, itu saja Pak Terus. Oke, saya paham Pak. Maksudnya paham, meskipun pertanyaan sebenarnya masih panjang Pak. Saya paham Pak. Karena se-Indonesia sama pertanyaannya. Pak, kalau begitu yang bisa kolaboratif hanya guru yang ada konya, itu kan maksudnya? Bukan, cara membacanya nggak gitu, Besti. Itu yang ada di kok, kalau kelas 10 ada PJOK, yang berikutnya beda, bukan berarti kelas 10 kolaboratifnya hanya itu. Bukan itu cara bacanya kayak gitu. Halo? Ini cara membacanya begini Pak. Mestinya mau disamakan dengan sekolah. Setiap mapel ada konya, tapi Bapak Ibu mesti jerit pulangnya Isya. Betul nggak? Maka kalau begitu konya yang dikurangi karena apa? Kalau iturannya dikurangi, CP-nya nggak terpenuhi, maka konya dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Menguranginya alokasi yang bisa standar untuk MA 3 mapel untuk MA, untuk MTS 4 mapel 144 JP. Kalau Bapak Ibu 108 JP, apa Ibu? Maka cara bacanya bagi guru
beban jam mengajarnya 4 JP kalian. Kalau akidah dipakai guru akidah kan 2 JP biasanya. Bebannya dia menjadi 3 JP. Ngisi di simpatika akidah akhlak kelas 10 3 JP. Mulanya juga nanti yang satu tokoh, tapi dia hukumnya fardu ain menjadi fasilitator. Pertanyaannya, kalau begitu yang tidak ada tetap bisa kolaborasi itu tadi. Kan ada IPA, ada apa bukan itu? Bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia kan tadi. Padahal di situ nggak ada konya. Dia tetap bisa fasilitator, tapi dapat tambahan jam. Maka misi disempatikannya bebannya guru IPA karena 6 JP ditambah 1 kokurikuler. Jadi jangan, kalau gitu kokurikuler hanya di kelas 10 hanya mobilnya. Nggak gitu bro. Memang ya? Saya terima ya Pak? Terjawab nggak Pak? Halo Bapak? Terjawab ya? Udah kata terjawab ya, saya lanjutkan nambah-nambah waktu ya Pak? Ada yang lain? Nah Bapak Ibu, silakan sebelumnya direncanakan di awal tahun. Kepala madrasah berkewenangan membentuk tim kokurikuler dengan SK Pak, karena dia akan berimplikasi pada saat visi tambahan upload buktinya. Gitu. SK-nya punya di mana? Kepala madrasah sebagai tanggung penanggung jawab bentuk koordinator. Untuk koordinator yang tidak ada konya dapat tambahan JP 2 JP. Wes. Gimana? Masih mau protes? Harus itu sudah protes. Bagi fasilitator yang sudah ada konya jangan dikasih tambahan Pak. Pak, tapi kali ini pada saat ini tidak butuh fasilitator akidah akhlak, gitu kan? Karena kan itu Pak, ya jangan diikutkan dia nanti untuk fasilitator pada saat kegiatan tema lain untuk itu kan mesti 1 semester nggak 1 tema. Cara hitungnya gimana Pak? Halo? Masih sama, boleh harian. Berarti setiap jam terakhir 1 CP kalau 108 berarti 3 CP 3 hari. Itu kalau harian, boleh mingguan. Kayak Bang Titil ya Bu, harian mingguan ya. Kokurikuler ternyata kayak Bang Titil Pak, boleh harian, boleh mingguan. Artinya kalau mingguan setiap hari Sabtu, apa Rabu, apa Kamis 3 jam terakhir untuk kokurikuler boleh. Atau blok. Halo. Blok itu bagaimana Pak? Cara hitungnya kalau dibuat hari 108 jam berapa hari Pak? Lah Bapak itu paling kelamaan pakai kalkulator juga kalkulatornya kacau, salah nanti. Ada 12 sampai 13 hari dalam 1 tahun. Artinya kalau per semester 6 sampai 7 hari. Masa mau buat obat 6 hari, bahannya sudah siap. Kan cuma 3 hari, 3 harinya untuk tema yang lain yang belum dapat jatah fasilitator. Selesai kan Pak? Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bagaimana rencananya? Semua dari contoh ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kemudian ini kan administratif, Bapak Ibu hari sudah lewat. Oke ya? Nanti kalau masih Pak, saya kok pada saat seperti ini, tanya saya kasih nomor telepon. Ada 2, tapi yang catat saja ya Bu. Yang dicatat 1 telepon aja. Saya punya nomor 2. Yang pertama 0877, tidak ada ulangan ini. 497 33635. Deh. Yang kedua, saya catat 0877 329. Udah lama menunggu tapi nggak ada kepastian. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada candaan saya. Ikhlas pun maafin. Sebagai gantinya saya kasih pantun. Pergi ke pasar membeli barang, dibawa di pinggir bakau. Begitu ketemu sama guru Semarang, hati ini menjadi terpukau. Satu lagi, peserta
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah, sebenarnya masih bersemangat, ya, masih semangat Bapak. Tapi karena waktu yang memisahkan, karena sudah waktunya sholat asar, dan nanti masih ada snack ya, masih ada snack. Nanti sholat asar, snack, minum, ya, santai, kemudian bisa meninggalkan acara seperti Bapak ya. Oke. Di akhir acara ini penutupan, monggo Bapak Kepala Madrasah Manado 2 Kota Semarang untuk menutup acara diseminasi di sore kali ini. Monggo dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.